Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Cantik, tahu nggak? Ada 3 tipe cowok di dunia ini. Berdasarkan seberapa besar mereka suka sama kamu. Ada cowok yang minatnya rendah, menengah, dan tinggi. Nah, biasanya banyak cewek yang kesulitan mengidentifikasi cowok yang minatnya rendah. Kebanyakan dari kalian malah lebih susah lagi ngenalin cowok yang minatnya menengah. Tipe cowok ini suka sama apa yang kamu kasih, tapi dia nggak pernah benar-benar jatuh cinta atau kagum sama kamu. Jadinya dan sayang banget, kamu bisa aja tuh buang-buang waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sama tipe cowok ini. Kalau kamu sengaja ngeklik video ini, kamu pasti lagi nyari jawaban. Kalau gitu semoga aja kamu menemukan jawabannya di sini ya. Kamu bisa dapetin semua jawaban yang kamu cari. Jadi, hari ini kita bakal bahas 5 cara simple buat tahu apakah dia nggak terlalu suka sama kamu. Semoga setelah nonton video ini, kamu nggak bakal ngejar seseorang yang nunjukin tanda-tanda ini dan nggak menganggap kamu sebagai prioritas dalam hidupnya. Oke, kita mulai. Nomor 1, yaitu kurang komunikasi. Kalau cowok butuh 24 jam atau bahkan beberapa hari buat balas pesan kamu, pikirin ini baik-baik. Di zaman sekarang, semua orang bawa ponselnya setiap saat. Jadi dia pasti udah lihat pesan kamu dong. Kenapa dia nggak balas? Ya karena kamu bukan prioritasnya. Sesimpel itu. Atau kalau dia bales, jawabannya pendek banget dan nggak kelihatan tertarik atau pengen ngobrol sama kamu. Kamu yang selalu mulai percakapan. Mungkin dia pemalu, nggak jago texting, atau emang nggak banyak omong. Tapi seringkali itu artinya dia nggak peduli dan nggak beneran suka sama kamu. Mau berbagi sedikit nih. Kalau gue pribadi sebenarnya juga nggak jago texting. Sering sibuk banget seharian jadi jarang banget nge-text. Tapi kalau lagi ngedate sama seseorang, gue selalu kasih tahu kalau lebih suka ngobrol di telepon malam hari setelah selesai kerja. Dan terakhir, kalau dia kelihatan lebih terlibat nge-text di hari Senin misalnya, tapi sisa minggu dia nggak responsif, itu artinya hari Senin dia bosen banget dan ngobrol sama kamu adalah satu-satunya hal di agendanya hari itu. Nomor 2, dia sering batalin janji. Misal gini, kamu udah bikin rencana sama dia, tapi sejam sebelum ketemuan, dia batalin. Pertama kali kejadian, mungkin masih bisa dimaklumin kan? Kadang emang ada hal-hal yang datang mendadak dan kita nggak bisa prediksi. Tapi, kalau ini terus-terusan terjadi, itu bisa jadi pola. Nah, lebih penting lagi, ini nunjukin kalau dia nggak menghargai waktu kamu. Kalau kamu udah nyisihin waktu dan tenaga buat seseorang, kamu harus dapat balasan yang sama. Kalau kamu jadi cadangan terus entar kamu jadi kadaluarsa udah kayak kondom yang gak laku-laku di apotek. Ingat, cowok yang suka sama kamu pertama-tama pasti pengen bikin kamu terkesan. Seseorang yang terus-terusan batalin rencana gak peduli sama pendapat kamu tentang dia. Jadi, tinggalin dia, oke? Nah, sekarang lanjut ke nomor 3. Dia pengen hubungan rahasia. Kalau seorang cowok beneran suka sama kamu, dia pengen kasih tahu seluruh dunia. Kayak, lihat deh ini punyaku. Itu pacar aku loh dengan sedikit lipatan lemak manja di perutnya. Atau, itu istri aku. Alasan dia pengen kamu tetap dirahasiakan ada 2 kemungkinan. 1, dia mungkin lagi dalam hubungan lain dan nggak mau cewek lain tahu. Atau 2, dia pengen tetap punya opsi lain dan menjaga image kalau dia masih single dan available. Biar gue jelasin ya, jadi gini. Sekarang, ada perbedaan antara hubungan rahasia dan hubungan yang privasi. Gue pribadi orangnya sangat privasi, terutama soal media sosial. Gue pernah punya pengalaman buruk di masa lalu. Jadi gue janji sama diri sendiri kalau wanita berikutnya yang gue posting di media sosial adalah wanita yang udah jadi istri sah nanti. Bahkan, mungkin gue nggak bakal tunjukin wajahnya, kecuali dia bener-bener pengen dan maksa. Tapi, kalau gue masih dalam tahap pacaran sama seseorang, pasti gue bakal ajak ke tongkrongan sama teman-teman gue. Atau gue gandeng tangannya di tempat umum. Jadi, kalau dia nggak pernah ngenalin kamu sebagai pacarnya ke siapapun, dan kayak nggak ada yang tahu kalau kalian lagi dalam hubungan, kalian cuma ketemu di tempatnya, atau tempat kamu, dan nggak pergi kemana-mana bareng. Atau kalaupun pergi dia perlakukan kamu kayak temen di depan orang lain, semua perilaku ini ngirim pesan yang jelas. Dia nggak sengebet itu seperti yang kamu kira. Aduh, kasihan banget ya. Udah cantik, baik, terus dirahasiakan dari siapapun.
rugi dong uang skincare-nya. Nomor 4, menjauh setelah hubungan mulai intim. Ini terdengar familiar nggak? Semua berjalan cukup baik antara kalian berdua. Terus begitu kalian hubungannya mulai intim, dia mulai menjauh. Atau mungkin skenario lain, kayak setiap kali kalian bersama dan dia dapetin keintiman fisik seperti ciuman, pelukan, dan semua hal menyenangkan lainnya. Dia kelihatan benar-benar tertarik sama kamu. Tapi begitu dia pergi, dia jarang nge-text kamu. Kelihatan sibuk sepanjang hari. Kayak dia nggak punya waktu buat kamu dan sebagainya. Nah, pikiran ini ya, saat dia bersama kamu, kebutuhan dia terpenuhi, dia terhibur sama kamu, dan kamu berusaha sebaik mungkin karena kamu cewek yang baik dan murah hati, dan kamu pengen dia senang. Tapi begitu dia pergi, dinamika berubah karena kamu harus berusaha lebih buat menjaga hubungan tetap hidup. Kamu harus memberi lebih dari yang dia ambil. Ingat ya, seorang cowok cuman bakal kasih tingkat dedikasi dan pengabdian kalau dia beneran jatuh cinta sama kamu. Oke, cantik terakhir nomor 5. Dia bikin alasan buat ngindarin komitmen. Ini aturan main buat kamu, ladies. Setiap kali cowok bikin alasan kenapa dia nggak bisa menjalin hubungan sama kamu, itu artinya dia punya minat rendah atau sedang sama kamu. Alasan bisa macem-macem. Mulai dari aku belum siap buat hubungan, aku takut kecewa lagi, aku lagi coba mencari jati diri, dan segala alasan tai kucing lainnya keluar dari mulutnya yang beraroma asap rokok surya itu. Cerita kisah singkat yang gue yakin kamu bakal suka. Waktu masih kuliah, temen gue naksir sama cewek sekelas dan bener-bener suka sama ini cewek. Singkat cerita, dia bilang tuh, perasaannya kesama nih cewek. Tapi ceweknya bilang kalau nggak bisa berhubungan saat itu karena terlalu sibuk dengan urusan tugas mata kuliah. Memang benar, nih cewek selalu belajar keras kutu buku lah, karena kasihan lihat teman gua ini. Ya udah, gua bilang aja bro, dia cuman nggak tertarik sama kamu. Temen gua nggak terima dan mulai membelanya, sambil bilang, enggak bro, dia bener-bener sibuk dengan tugas kuliah. Hubungan kan butuh banyak energi dan bakal ngeribetin hidupnya. Sekarang dia lagi fokus sama studinya. Terus gue bilang sesuatu yang bisa buat pikirannya kebuka tuh. Di zaman itu, semua cewek suka nonton drakor. Jadi gue bilang, oke, menurutmu kalau opa-opa Korea itu masuk ke kampus sekarang dan bilang, hey, aku pengen kamu jadi pacar aku. Menurutmu dia bakal bilang, oh, nggak bisa, aku sibuk dengan studiku. Ini memang contoh kekanak-kanakan. Kita waktu itu masih maba sih. Tapi gue pengen kamu pikirin pesan intinya adalah, kalau seseorang benar-benar nggak lihat nilai kamu, mereka bakal bikin alasan atau pura-pura bingung. Itu udah jelas, ngerti kan? Kalau seseorang benar-benar investasi sama kamu, mereka bakal bikin kamu prioritas. Nggak peduli apapun. Oke cantik, itu aja untuk hari ini. Moga aja kamu menemukan pesan informatif dan dapat insight yang lagi kamu cari. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.